Orang mengenalnya sebagai kuli bangunan. Namun tampaknya ia bukanlah kuli biasa. Ia mampu bertarung bagai seorang jagoan. Keberanian yang ditunjukkannya saat menghajar anggota mafia, bahkan menyelamatkan putri tuannya dari penculikan, menunjukkan bahwa ia punya nyali serta skill bertarung ala militer. Lalu, siapakah dia sebenarnya? Film dimulai dengan Lepon Kate yang terbangun di dalam mobilnya sebelum berangkat kerja. Ia berada di lokasi konstruksi milik keluarga Garcia. Seorang rekan kerja menawarinya makanan sebelum ia memberi pengarahan kepada para pekerja tentang tugas hari itu. Setelah itu, ia masuk ke kantor untuk bertemu keluarga Garcia. Jenny Garcia, putri dari Joe Garcia, memberikan beberapa dokumen tagihan kepada Lepon. Ia kemudian meminta sejumlah besar uang kepada ayahnya untuk menyelesaikan 1 semester kuliah. Meskipun awalnya ragu, Joe akhirnya setuju dan memberikan uang tersebut. Sementara itu, Lepon melihat sekelompok anggota mafia masuk ke lokasi konstruksi dan mengancam salah satu pekerja. Tanpa ragu, ia segera bertindak, menghajar dan melumpuhkan mereka, lalu mengusir mereka pergi. Jenny yang menyaksikan kejadian itu bertanya apakah Lepon memiliki latar belakang militer. Lepon menghindari pertanyaan itu dan memperingatkannya agar tidak membicarakan hal tersebut kepada siapapun. Penasaran, Jenny meminta Lepon untuk mengajarinya cara bertarung, bahkan mengungkapkan bahwa kakeknya dulu pernah mengajarinya cara mematahkan jari seseorang. Kemudian Lepon mengunjungi putrinya, Mary, yang tinggal bersama kakek dan neneknya. Begitu tiba, Mary dengan antusias berlari ke mobilnya. Lepon sempat berbicara dengan ayah mertuanya yang mendapatkan hak asuh Mary setelah istrinya bunuh diri. Karena Lepon tinggal di truk, pengadilan menganggap kondisinya tidak layak untuk membesarkan anak. Kini, ia hanya diperbolehkan mengunjungi Mary selama 2 jam setiap minggu. Ayah dan anak itu kemudian makan malam bersama, di mana Lepon memberikan Mary hadiah istimewa, sebuah foto dirinya bersama almarhum ibunya. Melihat foto itu, Mary marah dan sedih, masih berjuang menerima kepergian ibunya. Tak lama setelah itu, Lepon menemui pengacaranya untuk membahas hak asuh Mary. Pengacaranya memperingatkan bahwa situasi semakin sulit dan bertanya mengapa ayah mertuanya begitu membencinya. Lepon menjelaskan bahwa ayah mertuanya menyalahkannya atas kematian istrinya, meskipun sebenarnya ia meninggal karena depresi saat Lepon bertugas di militer. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Lepon tetap bertekad memperjuangkan putrinya. Ia menyerahkan uang yang telah ia tabung untuk melanjutkan kasusnya, dan bahkan menyewa tempat tinggal demi kebahagiaan Mary. Malam itu, Jenny dan teman-temannya berpesta di sebuah klub. Seorang bartender mengenalinya dan memberitahu seorang anggota mafia bernama Viper. Tak lama kemudian, salah satu teman Jenny merasa mual dan pergi ke kamar mandi, meninggalkan Jenny sendirian. Saat itulah sekelompok penculik muncul dan dengan cepat membawanya pergi. Keesokan harinya di tempat kerja, Lepon melihat polisi keluar dari kantor Joe. Dilihatnya Joe dan istrinya panik dan memberitahu bahwa Jenny menghilang. Mereka memohon bantuannya, namun Lepon menolak, mengatakan bahwa ia telah meninggalkan masa lalunya. Joe bahkan menawarkan $50.000, namun Lepon tetap bersikeras menolak. Namun, ia tetap mengambil uang itu dan pergi ke rumah temannya. Malam itu, ia menemui Gani, mantan rekan militernya. Ia memberitahu Gani tentang penculikan Jenny dan menyatakan bahwa ia akan mengambil pekerjaan ini. Diketahui bahwa Lepon pernah menyelamatkan Gani dalam sebuah insiden, namun Gani kehilangan penglihatannya akibat kejadian itu. Gani menekankan betapa pentingnya Jenny bagi keluarganya. Dengan tekad bulat, Lepon kembali menemui Joe dan berjanji akan membawa putrinya pulang. Malamnya,
ia mulai mengumpulkan informasi tentang bar tempat Jenny terakhir kali terlihat. Di sebuah gang dekat bar, ia menemukan potongan kalung Jenny, memastikan bahwa ia benar-benar diculik dari sana. Mengikuti petunjuk, ia melacak seorang bartender ke rumahnya dan menanyainya tentang penculikan Jenny. Awalnya, bartender itu mengaku tidak tahu apa-apa, namun Levon menekannya hingga akhirnya ia bersedia berbicara. Sebelum sempat mengungkapkan nama-nama, beberapa anak buahnya tiba. Menyadari bahaya, Levon dengan cepat menghabisi mereka semua. Setelah memeriksa mayat-mayat itu, ia memastikan mereka terhubung dengan mafia. Sebelum pergi, ia mengambil sejumlah uang, berencana menggunakannya untuk menyuap anggota geng lainnya demi mendapatkan informasi. Keesokan harinya, kelompok mafia menemukan rumah yang penuh dengan mayat anak buah mereka. Mereka menyadari bahwa seseorang sedang memburu mereka dan segera membersihkan tempat itu, tanpa menyadari bahwa Levon diam-diam mengikuti mereka. Setelah melacak mereka ke sebuah tempat persembunyian, ia menangkap Wolo, salah satu anggota mafia, dan mengikatnya. Saat Wolo sadar, ia memperingatkan Levon bahwa ia sedang membuat kesalahan besar. Namun, Levon tetap tenang, melemparkan uang yang ia ambil sebelumnya dan menuntut informasi. Ketika Wolo menolak berbicara, Levon menenggelamkannya hingga tewas. Melalui penyelidikannya, Levon mengetahui bahwa penculikan Jenny didalangi oleh seseorang bernama Day, anak dari Wolo. Sadar tak ada waktu untuk membuang-buang waktu, ia segera mencari keberadaan Day. Sementara itu, seorang petinggi mafia bernama Yuri menemukan tubuh Wolo dan menyadari bahwa mereka sedang menjadi target. Ia segera mengumpulkan seluruh mafia untuk menghadapi Day yang kini tahu bahwa Levon adalah ancaman nyata. Levon menghubungi seorang teman di kepolisian untuk mencari informasi tentang seorang pria bernama Day. Temannya memperingatkan bahwa Day adalah sosok yang sangat berbahaya dan merupakan pemimpin dalam kelompok mafia. Ia kemudian memberikan alamat sebuah bar yang dikenal memiliki keterkaitan dengan kejahatan terorganisir. Malam itu, Levon mengunjungi bar tersebut. Salah satu petugas keamanan segera memperhatikannya dan menyadari bahwa Levon membawa banyak uang. Ia kemudian mengantarnya ke seorang pria bernama Dutch. Para pengunjung bar yang curiga bahwa Levon adalah polisi yang sedang menyamar langsung menjadi agresif dan menyerangnya. Namun, Levon dengan cepat melumpuhkan semua lawannya. Saat ia hampir membunuh salah satu dari mereka, Dutch menghentikannya dan menyadari bahwa Levon adalah mantan anggota militer. Dutch lalu menawarkan negosiasi. Levon berpura-pura tertarik dan meminta narkoba. Dutch pun setuju untuk mengatur transaksi. Keesokan harinya, Dutch menyerahkan barang yang dijanjikan dan mengatur pertemuan antara Levon dengan bandar utama mafia. Kemudian, Levon bertemu dengan DI. Untuk memastikan bahwa Levon bukan seorang penyusup, DI mengujinya terlebih dahulu. Setelah yakin, ia menyerahkan narkoba kepada Levon. Namun, tanpa tertarik dengan transaksi itu, Levon langsung membuang narkoba tersebut. Saat berada di bar, Levon melihat seorang anggota geng bernama Piper yang ternyata adalah salah satu orang yang terlibat dalam penculikan Jenny. Penemuan ini membuatnya segera meninggalkan tempat itu dan mulai mengawasi aktivitas geng tersebut. Namun, seorang petugas keamanan menyadari bahwa Levon sedang mengintai mereka dan diam-diam memanggil bala bantuan. Menyadari bahaya yang mendekat, Levon mencoba melarikan diri dengan sepeda motor. Setelah kejar-kejaran yang intens, akhirnya ia tertangkap oleh anak buah Yuri. Saat diangkut dalam sebuah van, Levon melihat kesempatan dan berhasil membunuh kedua penculiknya. Ia mengambil alih kendaraan, kemudian menenggelamkannya ke dalam air untuk menghilangkan bukti sebelum melarikan diri. Sementara itu, Yuri marah setelah menemukan mayat anak buahnya. Ia menyadari bahwa seseorang sedang mengincar kelompoknya. Yuri kemudian mengumpulkan seluruh mafia untuk menghadapi Day. Di sisi lain, Day menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan transaksi sebelumnya. Ia mulai menanyai salah satu anggota gengnya. Namun, sebelum sempat bertindak,
Yuri datang dan mengungkapkan bahwa Levon adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, dan kemungkinan besar Day adalah target berikutnya. Ketika Levon menjemput Mary dari sekolah, ia merasa ada yang tidak beres dan mendengar bahwa ayah mertuanya dalam bahaya. Tanpa ragu, ia segera menuju rumahnya, hanya untuk menemukan bangunan itu dilalap api. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam dan menyelamatkan ayah mertuanya. Menyadari bahwa putrinya juga bisa menjadi target, ia membawanya ke rumah Gani untuk berlindung. Setelah memastikan Mary aman, ia bersiap menghadapi pertempuran besar. Sementara itu, Jenny masih dalam pengawasan Viper dan Artemis. Melihat kesempatan, ia berhasil melarikan diri ke jalanan dan menghentikan sebuah mobil polisi, berharap mendapat pertolongan. Namun, ia segera menyadari bahwa petugas itu bekerja untuk mafia. Tanpa perlawanan, ia kembali diserahkan kepada Piper dan Artemis. Levon akhirnya menemukan Day dan memaksanya berbicara. Demi menyelamatkan nyawanya, Day mengungkap lokasi Jenny dan peran Piper dalam penculikan itu. Setelah mendapatkan informasi, Levon menghabisi Day dan segera menuju lokasi penyekapan Jenny. Sesampainya di sana, Levon tanpa ragu melumpuhkan setiap musuh di hadapannya, termasuk Dutch. Dalam kekacauan itu, Jenny berhasil melawan balik dan membunuh Artemis. Tak lama kemudian, Levon menemukannya dan membebaskannya. Saat mereka berusaha keluar, dua anggota geng menyerang. Namun Levon dengan cepat menggunakan granat untuk menghabisi mereka sekaligus. Dengan semua ancaman telah dieliminasi, Levon akhirnya membawa Jenny kembali ke orang tuanya yang sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan putri mereka. Di akhir film, Levon, Mary, dan keluarga Gani menikmati makan siang bersama. Akhirnya menemukan ketenangan setelah badai panjang yang mereka hadapi. Bila kamu suka kisah film terbaru Jason Statham ini, klik like. Jangan lupa untuk subscribe channel ini bila kamu juga ingin terus menikmati kisah-kisah seru film-film ternama. Salam sukses bro.